Bapak Ibu hadirin, Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Isra dan Mi'raj itu nggak bisa dilogikakan. Dia mukjizat hadirin. Kalau sesuatu itu bisa dilogikakan, itu ilmu namanya sesuatu yang bisa dipelajari. Isra dan Mi'raj itu nggak bisa dipelajari. Dia sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah para hadirin dalam sejarah waktu itu masa hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang pendeta itu pengen menghujat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menceritakan Isra dan Mi'raj secara logika. Dia pengen menyudutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waktu itu si pendeta ini minta aturkan dengan seorang raja, dan dalam rangka silaturahmi. Padahal ceritanya silaturahmi, pada ujung-ujungnya pengen menyudutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu dikirimlah undangan oleh raja. Yang namanya raja yang mengundang tak boleh ditolak hadirin. Sampai waktu yang ditentukan, Syekh Abdul Qadir berangkat menuju kerajaan. Waktu itu di kerajaan, pendeta itu sudah ada dahulu beserta raja. Lalu kemudian kata raja, "Bapak pendeta, apakah Bapak bisa main catur?" Kata Bapak pendeta, "Bisa wahai tuan raja." Nah, kalau gitu sementara kita menunggu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita main catur dulu. Lalu main catur hadirin. Nah, jadi bagus juga Pak, kalau menunggu sesuatu itu ada apakah yang dikerjakan. Kayak malam ini bagus Pak, sebelum acara kita ada maulid dulu para hadirin. Kenapa? Untuk kalau ustaznya tidak ada halangan apa-apa. Kadang Bapak Ibu kita sudah siap-siap berangkat, panggilan kamar kecil itu nggak bisa ditolak ternyata para hadirin. Wah, panitia, telepon, ustaz sudah ada di mana? Sudah ada di mana? Ustaznya lagi mengheningkan diri para hadirin sekalian. Nah, dengan adanya selingan kayak gini, lalu kita bisa meredam waktu tadi. Jadi bikin kayak gitu. Jangan para hadirin sekalian membuat acara itu istilahnya kayak kasar, betul, nggak ada apa-apanya. Akhirnya ustaz yang disamarkan atau apa. Padahal kadang-kadang ada hal-hal yang di luar daripada kehendak kita. Nah, lalu para hadirin diangkat papan catur. Ketika beberapa saat naik catur, waktu itu giliran pendeta. Lalu pendeta mengangkat anak catur, hendak menaruh ke papan catur. Tiba-tiba Bapak Ibu, si pendeta tadi kayak blank gimana. Lalu dia para hadirin tiba-tiba ada di satu tempat. Dan anehnya si pendeta ini berubah menjadi perempuan. Dan dia para hadirin, si pendeta yang sudah berubah jadi perempuan tadi dalam masa blank yang tadi, Bu, itu sama sekali tidak berpakaian. Tidak lama ada seorang pemuda yang datang melihat ada perempuan yang tidak berpakaian. Dia cepat-cepat pulang, dia ambilkannya pakaian adiknya yang perempuan, lalu dikasihkannya kepada si perempuan ini yang sebenarnya seorang pendeta. Lalu kemudian ditanya para hadirin si perempuan tadi, nama lupa siapa namanya, alamat
lagi nama saja lupa, apakah lagi alamat. Untuk pemuda ini orang yang soleh hadirin. Kata si pemuda tadi, kalau gitu kamu nginap aja di rumahku ada ibuku, ada adikku perempuan. Nanti aku biar aku ikut tinggal dengan keluarga di tempat lain. Akhirnya dibawa si perempuan tadi. Setelah beberapa lama, kata ibu dari si laki-laki tadi, ini lama-lama walaupun kamu tinggal di tempat keluarga kita yang lain, ini bakal terbit fitnah. Sebab ada perempuan lain di rumah ini. Bagaimana kalau kamu nikahi aja ini perempuan? Lalu kemudian si laki-laki itu mau, perempuan itu dilamar dan dia mau. Dan ceritanya dia pada akhirnya berumah tangga. Sampai waktu itu dapat 2 anak, laki-laki dan perempuan. Kemudian manakala anaknya yang paling kecil, yang nomor 2, umur 5 tahun, tiba-tiba kembali lagi. Dia sedang main catur. Lalu kemudian kalau hadirin kata raja, ayo Bapak Pendeta silakan jalan. Kok lama betul sampai baru jalan? Jadi dia agak kebingungan juga. Lalu para hadirin, tidak lama datang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang, kata Tuan Raja, Bapak Pendeta, main caturnya kita hentikan aja dulu, sebab tamu kita sudah datang. Nah, sesuai daripada keinginan dari si pendeta tadi, Bu, pengen memojokkan Syekh Abdul Qadir, yang ujung-ujungnya dia pengen pengajian Syekh Abdul Qadir itu ditutup. Kemudian bertanyalah si pendeta tentang Isra dan Mi'raj. Wahai Tuan Guru Syekh Abdul Qadir, bagaimana secara logika tentang Isra dan Mi'raj? Kata Syekh Abdul Qadir, wahai Bapak Pendeta, kurangkah yang sudah Allah nampakkan kepada Bapak tadi barusan? Barusan apa? Apa Bapak tidak sadar tadi Bapak jadi perempuan, lalu kemudian berumah tangga, terkejut pendeta tadi. Jadi tadi betulannya dikira kayak mimpi, kayak apa, kayak begitu para hadirin. Masa berubah jadi perempuan dan sebagainya. Kata Syekh Abdul Qadir, wahai Bapak Pendeta, itu kejadian betul. Kalau betul apa buktinya? Saya jadi lambat datang, kata Syekh Abdul Qadir, lantaran saya tadi mampir dulu ke rumah Bapak. Saya bawa anak Bapak. Lalu para hadirin dibuka pintu istana, lagi 2 anak tadi dia mengatakan ibu, katanya ibu. Nah, akhirnya apa? Pendeta tadi mengatakan, bodoh orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Sekarang wahai Tuan Raja, saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya para hadirin, jangan bermain-main dengan mukjizat. Dia para hadirin, walaupun sudah lama kejadiannya, tapi kalau dia dihina, dia dipojokkan, dia para hadirin dicaci maki, sedangkan mukjizat itu para hadirin semata-mata kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghina mukjizat, maka para hadirin menghina kehendak Allah Subhanahu